Satu hari lagi jelang laga melawan Australia. Timnas Indonesia terus bersiap, bahkan Patrick Kluivert optimistis curi poin dari Australia. Namun apa yang perlu disiapkan Kluivert? Kita akan bahas bersama analis sepak bola yang juga jurnalis olahraga dari Kompas.com, Firzi Idris. Halo Firzi. Halo Radi, sehat? apa kabar? Sehat. Langsung kita bahas soal formasi nih. Kalau Patrick Kluivert beberapa waktu yang lalu katanya favorite formasinya 4-3-3, 4-3-3. Apakah mungkin diaplikasikan nanti laga lawan Australia 4-3-3 ini? Pada teorinya kan 4-3-3 possession football, tapi kita tahu waktu persiapan yang sangat singkat, waktu latihan yang bahkan hanya bisa terjadi di lapangan tuh kemarin malam ya, dan itu pun gak lengkap karena Ragnar Oratmangun jadi pemain terakhir yang tiba tiba sekitar pukul 11.30 malam waktu Australia. Jadi efektif semua pemain ngumpul di satu tempat itu baru hari ini, Radi. Dan mereka tadi sudah menjalani latihan resmi ya, H-1 pertandingan. Dan menarik emang di konferensi pers sebelum laga Patrick bilang bahwa kayaknya tidak akan ada perubahan yang terlalu drastis karena waktu itu tadi waktu pelatihan yang singkat, para pemain yang tersebar di 10 negara atau 11 negara berbeda, sebagian pemain juga menjalankan ibadah puasa untuk persiapan dalam menghadapi pertandingan ini dengan jarak mereka yang sangat jauh dari Eropa ke Australia. Dia tadi mengatakan ya mungkin tidak akan ada perubahan terlalu banyak, tapi ada adjustment di beberapa lini yang dia sebenarnya Patrick juga di preskon tadi nggak mau terlalu membuka kartunya ya. Ya, ini tidak akan perubahan terlalu banyak, tidak ada perubahan yang terlalu. Itu artinya apakah memang menerapkan pola yang sama seperti Coach Shin seperti dulu, atau memang bisa invert ke formasi 4-3-3 ini? Ya kalau kita lihat memang beberapa back kita lebih nyaman bermain di 3-4-3 ya. 3-4-3 mereka udah saling mengenal satu sama lain. Kita nggak tahu apa yang akan dilakukan. Tadi Patrick ditanya beberapa kali baik oleh media kita dan atau media Australia juga soal apa rencananya dalam waktu singkat ini. Dia nggak membuka terlalu banyak strateginya. Tapi memang secara teori kalau dia bisa bermain 4-3-3 atau variannya ya 4-2-3-1 dan lain-lain baik dalam atau tanpa bola, ini akan memerlukan waktu adjustment yang nggak sedikit. Jadi dengan adanya waktu latihan yang tim praktis ngumpul itu tanggal 19 ini dengan besok langsung pertandingan, akan risky kalau dia mengubah dari pakem yang udah ada, status quo yang udah ada. Tapi kalau dia mau melakukan itu sangat baik sekali, artinya dia percaya diri atau dengan mungkin, metodenya. Atau mungkin di awal starter 3-4-3 nanti dalam perkembangannya ketika permainan sudah terlihat, gameplaynya sudah terlihat, bisa berubah di tengah pertandingan jadi 4-3-3 begitu kira-kira ya? Ya itu sih sebenarnya udah pernah juga dilakukan dengan Coach Shin ya. Di Piala AFF terutama beberapa waktu lalu. Ketika itu juga dia melakukan hybrid formation 3-4-3. Bisa berubah jadi 4-3-3. Kita ingat dulu Elkan bermain di sisi kiri pertahanan. Sekarang mungkin pun dia bisa melakukannya karena kita punya pemain yang sama versatile, pemain-pemain yang luar biasa, sehingga apapun yang dia lakukan pasti dengan pertimbangan matang dalam waktu 2 bulan ini mempersiapkan tim. Sekarang kita bahas lini per lini. Dari penjaga gawang dulu nih Firzi. Ada nama Martin Pas, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan ini nih yang paling diwaspadai timnas Australia seperti ini karena punya Emil Audero Mulyadi ini punya statistik yang mentereng. Dia pernah bermain di Inter Milan, di Juventus, Sampdoria, di Como, bahkan sekarang di Palermo. Bagaimana melihat peluang starting lineup untuk penjaga gawang? Apakah Martin Pas masih memegang kunci pertandingan melawan Australia nanti, ataukah ada kemungkinan Emil juga turun nanti? Ya seharusnya ya kalau kita lihat dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Martin selama menjaga gawang timnas Indonesia, tidak ada alasan juga untuknya turun ke bench ya untuk mengganti dengan kiper baru sama sekali yang belum familiar dengan backline. Secara komunikasi juga kita belum tahu seperti apa dengan Jai dan lain-lain, walaupun keduanya main di Italia, komunikasi seharusnya nggak ada masalah dengan para pemain lain. Dan 2 kiper domestik kita, Nadeo dan Hernando, kesempatan luar biasa sekali bagi mereka untuk belajar dari kiper yang pada suatu waktu karirnya benar-benar dijagokan juga ya untuk bisa punya kesempatan menembus sebagai kiper timnas Italia ketika itu. Dan ini akan menjadi kita lihat seperti apa pilihannya, tapi memang sewajarnya adalah Martin tetap jadi starter. Untuk menjaga jangan sampai juga ada shock begitu ya ketika backline masih belum kenal dengan kiper baru. Sebaiknya Martin Pas lebih dahulu yang diturunkan, atau mungkin nanti performanya di tengah jalan bagus diganti oleh Emil di tengah jalan, itu juga tidak menutupi kemungkinan. Kita ke lini belakang sekarang. Lini belakang ada Jai Itses, Bang Jai, ada May Silhers, ada Rizky Ridho,
Kevin Dix, Pratama Arhan. Sebenarnya masih ada nama lain, tapi kita bahas 5 nama ini dulu. Dari ada Calvin Verdong juga, ada Jordi Amat, Sandy Walsh, ada Ferrari, di sini ada Shane Patinama dan juga yang baru ada Dean James juga. Betul juga. Itu ada beberapa pemain. Ada tadi saya hitung ada sekitar 10 ya di lini belakang yang bisa dipilih oleh Patrick Kluivert. Kira-kira yang mana yang bisa jadi starting lineup? Ya 10 dan mungkin 14 ya kalau kita menghitung para pemain yang bisa bermain sebagai wingback tadi. Dan wingback tadi. Para pemain ini bisa bermain di semua sektor ya. Calvin di sektor kiri sayap, kiri tengah dia juga udah pernah main. Ya. Sandy dia bermain di kanan sayap, kanan tengah juga main. Kevin kita nggak usah nanya bersama FC Copenhagen dia main sebagai back sayap kanan, sebagai back sayap kiri, center back terakhir ketika menghadapi Chelsea dia bermain 90 menit. Hilgers sayangnya kemarin memang menjalani laga yang kurang menyenangkan ya. Kemarin ditayangin juga di Kompas TV bagaimana FC Twente asuhannya kalah 2-6 dari Feyenoord padahal sebelum itu timnya menjaga clean sheet dalam 3 laga beruntun. Rizky Ridho bermain luar biasa bersama Persija, pencetak gol mungkin calon Puskas Award juga ya ketika bermain di Liga 1 kemarin. Tapi Jai juga akan menjadi titik utama di lini pertahanan dan semua akan berputar di dia. Dan pasti akan ada komunikasi dengan Coach Patrick juga bagaimana cara terbaik untuk mengeluarkan yang paling maksimal dari pemain-pemain yang kita punya di lini belakang, karena hampir setengah dari pemain yang kita punya sekarang adalah pemain yang bermain di lini belakang atau di back sayap, Pradi. Untuk belakang ini kredit khusus untuk Bang Jai karena kemarin bisa nahan 0-0 melawan Napoli ya, lawan Romelu Lukaku dan kawan-kawan. Performa terakhirnya banyak menuai pujian. Akankah ini konsisten juga nanti di timnas untuk Bang Jai? Ya, Bang Jai khusus lawan Napoli meredam Lukaku, lawan Atalanta meredam Matteo Retegui ya yang merupakan Capocannonieri sekarang di Liga Italia 22 gol tanpa gol. Sekarang tanpa gol ketika menghadapi Bang Jai. Bang Jai ditanya kemarin hari ini tadi oleh kontributor kami di Australia bagaimana perasaannya ya menyambut prospek laga di mana dia kemungkinan besar akan memimpin tim Indonesia dalam sebuah pertandingan yang maha penting, mungkin salah satu pertandingan terpenting dalam sejarah sepak bola Indonesia yang bisa mungkin mengubah arah dari sepak bola Indonesia secara keseluruhan kalau membantu kita lolos ke Piala Dunia. Dan dia mengatakan tanggung jawab yang luar biasa, dia tidak merasakan tekanan tapi dia merasakan dukungan dari para supporter Indonesia, 280 juta rakyat Indonesia. Dia berkali-kali mengingatkan pentingnya untuk membela Indonesia dengan sepenuh hati dengan segala hasrat. Nasionalismenya nggak usah diragukan. Luar biasa. Bang Jai ini luar biasa. Kita loncat ke lini tengah sekarang. Lini tengah ada Ivar Jenner, Tom Hai, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya. Kita bahas 4 ini dulu. Yang performanya dalam top performance di klubnya masing-masing dari 4 nama ini? Ya, pertama Ricky luar biasa sekali bersama Dewa United musim ini. Salah satu pemain terbaik di Liga 1 musim ini. Driving runs-nya, hal-hal yang dia lakukan itu mengingatkan kita kepada penampilan terbaiknya mungkin di Piala AFF 2020 ketika itu ya. Dia memberikan energi yang luar biasa di lini tengah. Dan juga Tom Hai sebenarnya sorotan juga lagi-lagi kita bisa lihat di Kompas TV setiap pekannya betapa hebatnya Tom Hai sih, lost for words lah untuk apa yang Tom Hai lakukan di Almere City. Yang timnya lagi struggling Radi, tapi dia sendiri menurut saya memberikan suatu individual performance yang sangat luar biasa sekali. Visinya luar biasanya, umpan-umpan, technical ability untuk melepas umpan-umpan itu sangat spesial. Dan nanti kita juga lihat apakah kehadiran Joey Pelupesi ini bisa memberikan suatu tambahan keamanan ya di belakang ya, karena dia sebagai destroyer, sebagai number 6 lawas bagi Tom Hai untuk lebih keluar kreativitas. Ya, kemampuan Tom Hai ini mudah-mudahan nanti applicable di timnas. Kita lihat pemain tengah lainnya. Ada Joey Pelupesi, ini nama baru penghuni timnas, lalu Nathan Choaon dan Eliano Reinders. Dari 3 orang ini tadi juga kita bahas ada Tom Hai yang punya posisi jangkar. Dari 3 orang ini ada juga yang punya posisi penting, Virsi, kira-kira seperti Nathan ya? Ya, Joey kayaknya dengan waktu bermain dia di Lommel yang jauh lebih banyak daripada Nathan ya. Sangat disayangkan memang Nathan hanya bermain sekitar 2 menit, 3 menit gitu bersama Swansea musim ini. Sepanjang 2025 dia belum bermain. Ini menjadi tantangan juga bagaimana dia harus mendapatkan minutes play, karena Coach Patrick sudah mengatakan minutes play akan berpengaruh ya, terutama terkait match fitness. Dan disinilah kita lihat kehadiran Joey, mungkin dia bisa memberikan baja tambahan, that extra steal di lapangan tengah untuk menambal. Kita tahu ketika melawan Arab Saudi pada babak kedua, lini tengah kita banyak diserang lewat direct runs.
lawan Australia di laga pertama juga sama, dan ini merupakan peran penting kalau dia dipercaya. Bisa menyeimbangkan depan dan belakang sepertinya Nyong Ambon satu ini, Joey Pelupesi. Kita langsung ke lini depan. Lini depan ada nama Rafael Strauch, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Septian Satria Bagaskara, Ole Romeni. Ini juga satu orang ini, Ole Romeni ini saudara merupakan pemain yang rekrutan baru timnas begitu ya, yang bermain di Oxford, yang juga sepertinya akan menjalani debutnya ya di timnas nanti melawan Australia. Kurang lebih tampaknya seperti itu, karena kalau kita lihat komposisi skuad Garuda sekarang tanpa Ragnar Oratmangun ya pasti akan ada ada suatu slot yang terbuka di situ ya, Radi, untuk memecah gawang lawan. Kita tahu mencetak gol lewat para penyerang ini merupakan suatu tantangan bagi tim nasional. Top scorer kita adalah Marcelino Ferdinand, itu dia juga mencetak golnya dalam dua golnya dalam satu laga lawan Arab Saudi. Para penyerang harus bisa lebih berkontribusi. Saya pernah bertanya itu juga kepada Sandy Walsh, apa yang harus dilakukan kalau misalnya para penyerang buntu ya. Sandy mengatakan bahwa ini adalah kerja seluruh tim untuk membantu mencetak gol. Tapi kalau ada Romeni mungkin kita bisa akan punya that focal point serangan lagi yang tentunya akan berharga sekali. Dan shout out juga ke Septian Bagaskara ya. Setelah beberapa musim luar biasa bersama Persik di liga-liga bawah, sekarang dia juga menjadi penyerang yang luar biasa juga bersama Dewa United. Saya yang tertarik juga ada pernyataan dari pelatih Australia. Indonesia is totally different nowadays katanya. Jadi ini sepertinya juga skuad Garuda jadi ancaman juga. Ditambah saya mencatat setidaknya ada 10 ya pemain Australia yang mengalami cedera. Tulang punggungnya ada Harry Soter yang bermain di Leicester City, ada Alessandro Sirkati, Hayden Matthews, Jordan Boss, lalu juga Thomas Deng dan juga yang lain-lain. Bagaimana dengan kondisi Australia yang dengan ada 10 pemain yang mengalami cedera ini? Ya, Connor Metcalf juga absen. Pertama Soutar dan juga Sirkati adalah back utama mereka ya ketika main di GBK. Cameron Burgess memang masih ada, tapi yang juga jadi ancaman adalah menurut saya Kusini Yenggi ya. Walaupun memang dia udah kembali dari cedera, tapi dia belum komplit 90 menit. Bahkan Yenggi hanya bermain 3 kali dan kurang dari 100 menit bersama Portsmouth sejak November. Jadi striker yang di ronde laga terakhir Radi dia mencetak 2 gol lawan Bahrain, termasuk gol penyelamat di injury time, tapi sekarang dia datang ke laga kurang fit. Tadi pelatih Popovic juga ditanya bagaimana soal Yenggi, dia kekurangan match fitness, baru balik dari cedera, dan Popovic bilang ya lumayan, dia kemarin bermain 68 menit dan di sesi-sesi latihan dia terlihat tajam. Jadi harapannya memang tetap ada di lini depan bersama Yenggi, dan juga striker yang nggak dibawa mereka adalah Duke Mitchell ya. Mitchell itu adalah seorang striker gaek ya, 34 tahun, bermain juga ketika di Jakarta ketika itu. Tapi memang lack of game time dia jadi pertimbangan Popovic untuk nggak membawa sang penyerang. Jadi ya ada celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemain Garuda di laga nanti. Ya, dengan cedera 10 pemain Australia ini bolehlah kita sedikit cyber ya buat Australia. Buat skuad Indonesia seperti kata Popovic tadi, it's totally different nowadays. Jadi harapan besar ada di timnas yang akan bermain besok melawan Australia. Kita berdoa bersama ya bisa menang lah ya. Kalau seri jadi target ya, kalau menang kan harapannya lebih tinggi. Sebenarnya akan lolos ke Piala Dunia nanti. Ya, karena Coach Ferry kan menargetkan 4 poin ya. 1 dari Sydney dan 3 lawan Bahrain. Jadi kalau kita bisa melebihi target 1 poin itu akan sangat-sangat luar biasa. Jadi let's stick ke target 1 poin. Oke, let's stick ke target dulu. Kecewa, ya Meskipun nanti juga kalau memang target itu bisa terlampau ya, nah pasti senang. Semua akan happy gitu ya kira-kira. Terima kasih analisisnya Firzi. Nanti kita besok sama-sama nonton bareng lah ya. Kita juga kantor kayaknya akan ada nonton bareng nih rame-rame. Terima kasih sekali lagi, dan saudara, itu tadi bahasan soal timnas.